Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah, masyaallah, la yasruqul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Dusturakum ya ahlan daraq wa ya ahlan nur wa ya ahlan batin wa ya ahlan naubah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati dan juga saya muliakan, kepada seluruh alim ulama, tokoh-tokoh agama, para guru, para asatidz yang berhadir di tempat kita ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat dan takbir kami. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di sini, mudah-mudahan mereka semua Allah panjangkan umurnya, sehat badannya, dilancarkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya hormati dan saya muliakan, kepada Bapak Kepala Desa Lintang Jaya beserta dengan staf-stafnya. Begitu juga kepada Ketua BPD beserta staf-stafnya. Begitu juga yang saya hormati dan saya muliakan Ketua PHBI Lintang Jaya Bapak Bahrian Nur beserta staf-stafnya, dan kepada pengurus Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak lupa yang saya hormati dan saya muliakan kepada seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Angkat tangannya semua dengan berkah maulid yang kita hadiri acaranya pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan barakah kita hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah lancarkan segala urusan kita. Allah luaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang sangat besar, mati dalam keadaan husnul khatimah, fi khair wa afiyah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat ini dengan tujuan yang sama, yaitu tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka siapa saja yang bisa ikut andil dalam perayaan ini, bagi siapa saja yang bisa hadir di tempat ini, maka semuanya itu tidak lain dan tidak bukan salah satu bahwasanya tanda kita itu mengagungkan daripada syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu peringatan
daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra fil Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di situ Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa mengagungkan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan dia menjadi penyebab atas terlaksananya peringatan maulid tadi, sama seperti panjenengan yang hadir di tempat ini, baik itu panitianya, baik itu bapak-bapaknya, baik itu ibu-ibunya, ataupun grup maulidnya, semuanya ikut andil di dalam perayaan maulid Nabi seperti ini. Semua yang ikut hadir dalam perayaan maulid Nabi seperti ini, semuanya itu adalah bentuk pengagungan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana kata Sayyidina Ali tadi, siapa orang yang mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang kita adakan pada malam hari ini, maka apa kata beliau? La yakhruju minad dunya illa bil iman. Tidaklah dia keluar dari dunia yang fana ini terkecuali membawa iman di dalam hatinya. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia masuk ke dalam surga tanpa dihisab lagi. Alhamdulillah. Syukur panjenengan Allah kasih berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita bisa pada malam hari ini mengagungkan daripada maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perlu diketahui hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kata beliau, ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang sering kebanyakan manusia, memang tidak semuanya, tapi kebanyakan manusia di dalam menanggapi dua nikmat tersebut banyak yang lupa, banyak yang lalai. Apa nikmat tersebut? Yang pertama as-sihhatu, nikmat kesehatan. Yang kedua al-faraghu, nikmat kesempatan. Kadang kalau kita itu dikasih kesehatan, tapi kadang kita tidak diberikan nikmat kesempatan. Kerja aja, dagang aja, ngantor aja, semuanya itu waktunya habis untuk kerja, tapi sehat orangnya. Tapi di satu sisi yang lain ada juga orang itu kesempatannya luar biasa, tapi nikmat kesehatannya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatannya banyak, waktu luangnya banyak, tapi dia sudah terbujur kaku di ranjang, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau di dalam kitabnya, kadang ada juga orang model seperti ini. Sehat sudah dikasih, waktu luang sudah dikasih, tapi ada lagi satu penyakit, namanya penyakit M-A-M-A leala esma malas. Sudah seganjarnya ulir. Nah, sehat, masya Allah, sehat bugar. Lihat muka-muka penjenengan semua ini kelihatan sehat. Waktu luangnya pun masya Allah luar biasa sudah ada. Tapi kadang-kadang orang penyakit sendiri
kita malas. Anjir manusia mau apa? Manusia memang begitu. Dikasih sehat, tapi kesempatan nggak ada. Kesempatan ada, kesehatan nggak ada. Tapi pas waktu dikasih sehat, dikasih kesempatan, malah malas. Nah, tapi alhamdulillah, panjenengan semua yang hadir di sini itu terlepas dari semuanya. Panjenengan sehat, panjenengan punya waktu luang, dua nikmat tadi dipakai untuk hadir di tempat ini dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengagungkan peringatan Maulid Nabi. Maka kata Sayyidina Ali, kalau kita mengagungkan Maulid Nabi, karena panjenengan tadi sudah menggunakan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang untuk memperingati Maulid Nabi tadi, mengagungkan Maulid Nabi tadi, maka kita dapat dua keutamaan. Satu, kita tidak bakal keluar dari dunia yang fana ini. Kita tidak bakal mati terkecuali kita membawa iman di dalam hati kita. Artinya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidak kalah pentingnya juga keutamaan yang kedua, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia masuk surga tanpa dihisab lagi. Enak Pak, enak. Mudah-mudahan kita berharap dengan barokah Maulid Nabi pada malam hari ini yang kita adakan, semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat dua keutamaan tadi, yaitu kita mati dalam keadaan husnul khatimah membawa iman, dan yang kedua kita masuk surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Jam 9:30. Masih kuat ibu-ibu? Bapak-bapaknya masih kuat? Harus semangat. Ini untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi kita, untuk kekasih kita. Waktu kita korbankan, tenaga kita korbankan, ide kita korbankan, harta kita korbankan. Mohon maaf, capeknya kita pun berani kita lakukan demi untuk kekasih kita, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Al-Habib Umar di dalam kitab maulidnya Athiyaul Lamid, beliau mengatakan, Ainal muhibbun alladhina alaihim badlun nufusi ma'an nafaisihana. Gak kalah suaranya sama yang di luar, sedikit. Nah, apa kata Habib Umar? Ainal muhibbun, mana yang katanya mencinta itu, yang mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, saya cinta sama Nabi Muhammad. Guru, saya cinta sama Nabi Muhammad. Mana yang katanya pecinta itu, yang mau mengorbankan harta dan jiwa raganya untuk kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada malam hari ini sudah selayaknya bagi kita semua, sudah pas momennya untuk menunjukkan bahwasanya kita itu adalah pecinta sejati yang berani berkorban untuk kekasihnya. Bapak-bapak kan juga begitu waktu mudanya. Waktu mendapatkan ibu-ibu yang ada di samping ini, Masya Allah, semuanya dikorbankan. Waktu dikorbankan, uang dikorbankan, malu pun juga dikorbankan. Gak apa-apa malu, yang penting ketemu kekasih. Kan begitu dulunya panjenengan. Nah, itu kan dulu mau dapatkan ibu-ibu yang ada di samping ini. Nah, pada malam hari ini sudah pas momennya untuk kita semua di dalam membuktikan kecintaan kita, kesayangan kita, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi
memahami rukun iman sebagai bekal kehidupan sehari-hari. Insya Allah nanti kita bahas poin-poinnya saja. Yang penting mudah-mudahan bisa dibawa pulang dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sini ada orang Banten? Gak ada. Ya, Banten itu kan termasuk Jawa Barat, Pak. Sama, jangan kan banyak yang Jawa di sini. Ada ulama besar dari Jawa Barat, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau itu punya kitab namanya Nasaihul Ibad, yang mana di dalam kitab tersebut membicarakan tentang nasihat-nasihat keagamaan, baik itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh para sahabat-sahabatnya, dan disampaikan oleh para ulama-ulama. Nah, termasuk nasihat yang ada di dalam kitab tersebut yang dikemukakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Apa kata beliau? Man dakhalal qabra, siapa yang masuk ke dalam kubur. Saya mau tanya, semua di sini bakal masuk kubur atau enggak? Nah, masuk. Kita ini semuanya camat. Kita ini punya gelar juga, gelarnya camat, lebih tinggi daripada kades. Oke, semuanya ini camat, calon mati. Angkat tangan, ada yang tidak mati? Bahaya, itu bisa jadi hantu. Oke, nah semua itu camat, calon mati. Kalau jadi orang yang bakal mati, pasti masuk dalam kubur. Mudah-mudahan kita semua di dalam kubur nanti Allah luaskan kubur kita. Allah berikan cahaya yang sangat terang ke dalam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq tadi? Beliau mengatakan, man dakhalal qabra, barang siapa masuk ke dalam kubur bila zadin, tanpa membawa bekal sedikit pun daripada amal kebaikan, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka seakan-akan dia mengarungi lautan yang sangat luas itu tanpa memakai perahu, tanpa memakai kapal. Tidak usah jauh-jauh, jangan misalnya dari Lintang ini pergi ke Bakau. Nah, di situ kan ada sungai. Nah, coba misalnya panjenengan mulai Sungai Bakau, berenang, tidak usah jauh-jauh ke Sungai Durian aja. Kira-kira ada yang tahan? Ada yang kuat? Kuat. Tidak usah yang Sungai Durian, yang baru beberapa meter aja kita kewalahan ini, apalagi kita mengarungi lautan yang sangat luas tanpa ada tebingnya, tanpa memakai perahu atau kapal. Menurut panjenengan, kalau ada orang mengarungi lautan yang sangat luas itu tanpa memakai perahu ataupun kapal, apa yang bakal terjadi kepada orang tersebut? Mati. Kalau bahasa kasarnya itu mampus. Nah, binasa tenggelam. Kita itu sama halnya seperti kita hidup di dunia ini. Kita ini sedang belajar sesungguhnya untuk menuju negeri akhirat. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke dalam kubur,
sudah selayaknya bagi kita untuk mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum ada bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana nasib kita nanti di dalam kubur? Gak usah jauh-jauh. Misalnya panjenengan mulai Lintang Jaya balik kampung ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah tanpa membawa bekal 1 sen pun, kira-kira sampai tidak? Tidak ada yang bantu, yang ngerti dibantu pokoknya jalan kaki aja. Gak bawa apa-apa, gak bawa makanan, gak bawa minuman, gak bawa uang sepeser pun. Pulang kampung ke Jawa Timur ataupun ke Jawa Tengah, apa yang bakal panjenengan dapat di jalan? Modal. Oke, pasti begitu. Kalau kita tidak punya bekal yang cukup, kasihan. Oke, kasihan. Nah, begitu juga Pak, begitu juga Bu. Kalau kita masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, maka kita khawatir di dalam kubur nanti bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat perantara para malaikat. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, panjenengan itu kalau di dalam kubur mau dapat nikmat atau mau dapat siksa? Bapak-bapaknya saya mau tanya juga, panjenengan itu kalau mau masuk ke dalam kubur kepengen dapat nikmat atau kepengen dapat azab? Nikmat. Maka dari itu kalau kita kepengen masuk ke dalam kubur nikmat di dalamnya, maka satu PR yang harus kita perhatikan sebelum kita mati, yaitu persiapkanlah bekal sebanyak-banyak. Tahu tak? Bekal yang sangat penting. Nah, coba perhatikan, sangat tidak lagi. Lek wong Jawa itu ini sangat penting. Penting teman. Wah, itu. Oke. Nah, ada bekal yang harus kita perhatikan, yang ini menjadi penentu atau tidaknya nanti kita di dalam kubur itu selamat atau tidak. Apa? Yaitu iman. Iman itu adalah nomor 1, menjadi tolak ukur kita di dalam kubur itu selamat atau tidak selamat. Kalau tidak ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada Rasul utusan Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijalankan bagaimana ajarannya yang tepat sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka insya Allah kita di dalam kuburan dapat kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita masuk di dalam kubur tadi tanpa membawa iman, na'udzubillahi min dzalik, kita akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, maka dari itu malam hari ini kita mau membahas masalah iman. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin menjelaskan secara singkat saja, padat dan insya Allah mudah dipahami, agar supaya nanti kita pulang ke rumah masing-masing dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1, saya mau tanya kepada jamaah yang hadir di sini, saya yakin semuanya orang beriman. Saya mau tanya, nomor yang pertama itu iman kepada siapa? Iman kepada Allah. 1. Kita bahas sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Insya Allah tak singkat deh, mudah-mudahan paham semuanya. Insya Allah tidak lebih daripada jam 3. Oke, insya Allah sebentar.
Kelihatan dari muka-muka panjenengan itu muka-muka sudah lapar. Insya Allah semuanya cepat kok. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu kita harus punya keyakinan 100% tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita bahwasanya Tuhan kita memang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah yang sebenarnya kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama saya singkat saja supaya cepat waktunya. Iman kepada Allah kita disuruh meyakini 100% tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Tuhan kita memang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana implementasinya? Wah, paham enggak mengenai implementasi? Bagaimana prakteknya di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita? Prakteknya adalah yaitu kita disuruh tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam agama kita, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Tapi kalau misalnya panjenengan itu mau lebih dalam lagi, mau lebih jelas lagi, mau lebih banyak lagi penjelasannya, tidak cukup hanya satu kali pertemuan. Panjenengan itu harus bikin majelis yang mana di dalam majelis tadi kita diajarkan tentang ilmu agama. Banyak ustaz-ustaz yang ada di sini. Ada Ustaz Ahmad, ada Ustaz Kahrian Nur, ataupun ustaz-ustaz yang lain diundang ke tempat sini untuk mengisi majelis ilmu supaya kampung kita menjadi kampung yang barokah. Nah, satu, iman kepada Allah kita disuruh meyakini 100% tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian prakteknya bagaimana? Kalau kita memang betul-betul iman kepada Allah, maka kita akan tunduk kepada apa saja yang menjadi ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya bukti bahwasanya memang kita itu beriman betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu mengikuti hukum Allah sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Kata Allah dalam Al-Qur'an, aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau misalnya panjenengan itu betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu buktinya panjenengan harus sholat. Karena sholat itulah menjadi salah satu bukti bahwasanya kita memang betul iman kepada Allah. Yaitu di dalam sholat tadi kita menghambakan diri kita sebagai hamba, yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau ajaran Tuhan dalam Al-Quran tadi sebagai bentuk salah satu kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita disuruh sholat, maka dari itu jangan sampai tinggalkan sholat. Bagaimanapun sibuknya, bagaimanapun capeknya, kalau sudah kewajiban Allah telah datang berupa sholat, maka kita harus menomorsatukan Allah dari segala yang lainnya. Paham nggih? Maka dari itu, apabila kita telah menomorsatukan Allah dalam kehidupan kita, maka insya Allah Allah pun akan menomorsatukan kita di dalam kehidupan ini. Di dalam kitab
Al-Bidayah wal Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Di dalam kitab tersebut Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, in ahbabta ayyatuma laka ala ma yuhib ala ma tuhib qaddim lahu ala ma yuhib. Nah ini coba perhatikan geng. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita kepengen Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala permintaan-permintaan kita. Kita ini kan banyak Pak punya permintaan. Banyak permintaan kita. Sampai yang itu seabrek-abrek permintaannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun demikian. Ibu kepengen beli anting, kepengen beli cincin, kepengen beli kalung, kepengen beli baju yang mahal. Betul Bu? Betul Bu? Nah itu curhat Pak, tolong itu. Oke, nah Bapak pun demikian, kepengen beli rumah, kepengen beli sawah, kepengen beli tanah, kepengen beli sawit, kepengen beli motor, kepengen beli mobil. Yang belum punya jodoh Allah cepatkan jodohnya. Macam-macam banyak kita itu permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita kepengen Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengabulkan segala permintaan-permintaan kita, segala doa-doa kita, maka yang harus kita perhatikan adalah qaddimhu ala ma yuhib. Dahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala, utamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakanlah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rumusnya. Jadi kalau panjenengan kepengen doa panjenengan itu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, permintaan-permintaan panjenengan itu kepengen semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat yang harus kita perhatikan adalah kerjakanlah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah sholat. Makanya panjenengan itu jangan kebanyakan komplain. Kenapa ya saya itu doa ini gak kabul, permintaan saya ini tidak dijabah. Ya panjenengan tidak sholat, mau gimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan, mengijabah doa-doa panjenengan? Maka kalau kita kepengen doa kita diijabah, permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu caranya kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam madhab yang keempat, kata beliau, kerjakanlah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Karena disitulah kita betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena perantara kita suka sholat, maka insya Allah segala apapun macam permintaan-permintaan kita, hajat-hajat kita, doa-doa kita, semuanya bakal diijabah dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pelajaran yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya satu, iman kepada Allah, yaitu kita harus mempercayai 100% di dalam hati tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk disembah. Salah satu prakteknya adalah sholat. Kalau kita sholat, mengerjakan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua permintaan-permintaan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham apa boten? Pertama, dikit lagi. Yang kedua, saya mau tanya, iman yang kedua, iman kepada siapa? Nah, beda pendapat ini. Bapak-bapak, saya mau tanya, yang kedua iman kepada siapa? Malaikat. Ibu-ibunya iman kepada
iman kepada malaikat. Nah, sama perkara-perkara tauhid seperti ini, perkara-perkara keyakinan ini, semuanya mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada Allah dan qadar Allah, itu ketentuannya satu yang harus kita perhatikan. Wajib kita imani, kita percaya, kita benarkan di dalam hati 100% tanpa keraguan sedikit pun. Itu orang punya paham, okay? Nah, kemudian prakteknya yang harus kita perhatikan agar mudah kita amalkan. Yang pertama tadi sudah, yang kedua iman kepada malaikat. Bagaimana cara praktek dalam kehidupan sehari-hari kita? Di antaranya banyak sebenarnya kalau mau kita bicarakan praktek bagaimana iman kepada malaikat, tapi kita bicarakan sedikit saja di dalam masalah iman kepada malaikat, yaitu di antara malaikat Allah itu yang wajib kita ketahui ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? 10, kalau 11 ada yang palsu 1. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jangan sampai nanti ada sebagian orang salah sebut akhirnya malaikatnya ada 11. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Tukacil, Atid, Raqib. Tukacil, orang kecil. Itu namanya dilebihin. Nah, itu palsu yang 1. Nah, di antara malaikat yang 10 itu ada malaikat yang namanya Raqib dan Atid. Nah, malaikat Raqib dan Atid itu senantiasa mendampingi kita dimanapun kita berada. Tugasnya apa? Untuk mencatat segala apapun yang kita ucapkan dan kita berbuat. Semuanya itu akan dicatat dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalau kita kepengen ngomong, kalau kita kepengen bertindak, pikir dulu sebelum ngomong, sebelum bertindak. Kenapa? Karena semuanya itu dicatat oleh malaikat. Ada hikmah yang sangat menarik yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab hikamnya. Kata beliau, ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita penting. Orang itu biasanya kalau bijak dia mengamalkan ini, dan orang yang tidak bijak biasanya tidak mengamalkan ini. Apa kata beliau? Kata beliau, fakir tsumma qul, dabbir tsumma fa'al. Fakir tsumma, pikir-pikir dulu sebelum berucap. Wadabbir tsumma fa'al, dan renungkanlah dulu sebelum bertindak. Kalau orang mengamalkan hikmah ini, insya Allah hidupnya itu selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Itu perhatikan. Orang itu kalau bisa menjaga mulutnya, menjaga sikapnya. Setiap dia kepengen ngomong, setiap dia kepengen bertindak, dipikir dulu bagaimana hasil, bagaimana dampak apa yang dia sampaikan dan apa yang dia lakukan. Insya Allah dia akan selamat di dunia. Kenapa? Karena kadang-kadang, coba perhatikan penjelasan, banyak gara-gara mulut yang asalnya satu keluarga bertengkar. Banyak dan banyak gara-gara apa? Gara-gara mulut. Banyak juga gara-gara sikap. Itu gara-gara kita yang kurang bijak. Kalau kita jadi orang yang bijak, perhatikan apa nasihat yang disampaikan oleh Imam Haddad tadi. Pikir-pikir dulu sebelum berucap, renungkanlah dulu sebelum bertindak. Kalau kita mengamalkan apa yang dia sampaikan tadi, insya Allah kita bakal selamat dunia dan selamat akhirat. Selamat dunia, insya Allah kita tidak banyak musuh, tidak banyak lawan. Gara-gara apa? Gara-gara kita bisa menjaga mulut, bisa menjaga sikap. Maka dari itu dikatakan oleh sebagian
salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu ketika dia bisa menjaga lisannya. Lisan itu dikatakan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Bentuknya memang kecil tapi dampaknya gede. Bentuknya memang kecil tapi dampaknya besar. Berapa banyak gara-gara mulut orang yang asalnya saudara, orang yang asalnya perkawan erat, yang asalnya satu organisasi, satu komunikasi, satu komunitas, satu panitia, gara-gara mulut tidak bisa dijaga, tidak bisa jaga lisannya, akhirnya jadi berantakan ibu semuanya. Jangankan itu, antara suami istri aja bisa tengkar gara-gara apa? Gara-gara mulut, tengkar mulut. Nah ini mohon maaf, kadang-kadang kalau misalnya di dalam rumah tangga itu terjadi pertengkaran, itu harus ada salah satunya yang mengalah. Kalau tidak ada yang mengalah satu sama lain, nanti mohon maaf ya macam-macam, tanteng, piring pecah, mangkok pecah, macam-macam wis. Jadi harus ada yang dalam rumah tangga itu Pak, harus ada yang namanya tafahum, saling memahami kondisi pasangan masing-masing. Suami memahami kondisi istri, istri bisa memahami kondisi suami. Kalau suami lagi marah, ibu jangan ikutan marah. Betul Pak? Nah, itu curhat tuh. Kalau istri lagi marah, bapak jangan ikutan marah. Betul Bu? Coba misalnya bapak marah, ibu marah juga, terus gak karu-karuan isi rumah itu. Kayak Tong Edan. Pernah Tong Edan itu bagaimana suasananya? Macam-macam. Itulah. Jadi di dalam rumah tangga itu harus bisa memahami pasangan masing-masing. Nah begitulah, mulut ini harus dijaga, lisan kita harus dijaga, lisan kita kepada orang tua harus dijaga, lisan kita kepada pasangan hidup harus dijaga, lisan kita kepada atasan harus dijaga, lisan atasan kepada bawahan pun harus dijaga. Ini beberapa kejadian kemarin itu kan pernah lihat di media sosial, gara-gara atasan gak sebut institusinya, joget-joget, marinono masyarakat ditolong-tolongin. Na'udzubillah min dzalik, akhirnya terjadi kerusuh. Gara-gara apa? Gara-gara bulu. Atau orang Sulawesi itu gara-gara bulu. Dari wong Jawa gara-gara cangkem. Begitulah. Kita itu harus dijaga mulut. Sikap pun harus juga dijaga. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Perhatikan itu baik-baik. Dimanapun kita merantau, baik itu merantau ke Kalimantan, merantau orang Kalimantan ke Jawa, merantau ke Sulawesi, merantau ke Sumatera, merantau ke Papua, merantau ke luar negeri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jaga sikap baik-baik kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa menjalankan hal itu semuanya, lisan bisa dijaga, sikap bisa dijaga. Sebelum bertindak, sebelum berucap, dipikir dulu bagaimana dampaknya. Insya Allah kita selamat di dunia. Akhirat juga demikian, kita bakal selamat karena malaikat raqib tadi atau atid tadi akan menulis kebaikan apa yang kita ucapkan di lisan dan apa yang kita lakukan. Jadi perhatikan, salah satu iman kepada malaikat prakteknya adalah kita harus yakin bahwasanya setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya itu ada yang mencatat. Siapa? Malaikat.
mboten? Satu, jaga sholat, itu tanda iman kepada Allah. Dua, jaga lisan, jaga sikap sebagai bentuk iman kepada malaikat. Nah, sudah dua. Sisa 4 Pak, masih kuat dah? Masih kuat. Makanya mencinta Nabi masa iya baru sebentar udah begitu. Dua, yang ketiga, iman kepada siapa Bu? Iman. Semangat nih. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu, kalau mau dirincikan itu ada beberapa. Coba diperhatikan, Yang pertama, ada namanya suhuf, ada namanya kitab. Suhuf itu hanya lembaran, kitab itu ya kitab. Paham, Nah, sebelum kitab-kitab itu diturunkan, Allah lebih dahulu menurunkan suhuf. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan suhuf kepada Nabi Syis, yaitu anak Nabi Adam yang tidak kembar. Kan anak Nabi Adam itu ada yang kembar, ada yang tidak kembar. Salah satu anak Nabi Adam yang tidak kembar adalah Nabi Syis. Nabi Syis itu tadilah Allah kasih suhuf. Berapa? Ada sebagian ulama yang mengatakan 60 suhuf. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Berapa banyak? 30 suhuf. Kemudian Allah juga menurunkan suhuf kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat, yaitu 10 suhuf. Barulah nanti Allah menurunkan kitab-kitab yang lain, kitab kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kitab Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ketika kita sudah paham bagaimana rinciannya tadi, maka bagaimana prakteknya kalau kita betul iman kepada kitab yang Allah turunkan kepada para nabi tersebut, yaitu kita juga harus mengikuti ajaran isi kitab Al-Quran. Salah satunya daripada isi kitab Al-Quran itu, ini mohon diperhatikan. Salah satunya banyak, kalau diceritakan mulai juz 1 sampai juz 30, ya itu namanya ngaji tafsir. Kebanyakan nanti pada ngiler apa ngiler itu kan ngorok. Jangan. Salah satunya aja yang pasti ada kaitannya juga dengan poin-poin yang sebelumnya, yaitu sholat sama menjaga lisan, menjaga sikap. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan", barang siapa beramal saleh. Amal soleh itu kalau kita kerjakan, itu kembalinya kepada kita juga. Begitu juga sebaliknya, kalau kita beramal buruk, kembalinya kepada siapa? Kepada kita. Man 'amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang beramal soleh, untuk dia juga. Siapa yang beramal buruk, dia juga yang menanggung hasilnya. Jadi kalau mau selamat kita juga, yang nggak mau selamatnya kita juga, tergantung kita. Terserah mau cari yang mana. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, barang siapa beramal soleh, bidzarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mukmin, dia dalam keadaan beriman, di dalam menjalankan semua amal soleh tadi,
bahwasanya semua amal solehnya itu nanti bakal dia terima pahalanya nanti di akhirat? Ini masalah keimanan ini berat, Pak. Masalah keimanan ini berat. Sesuatu contoh nih masalah pahala. Pahala itu kan tidak kelihatan. Tapi bagi orang yang imannya kuat, dia pasti mengerjakan ibadah karena dia tahu hasilnya nanti pahala di akhir. Tapi kalau orang yang tidak ada imannya ataupun lemah imannya, tidak bisa beramal soleh, kenapa? Karena dia tidak yakin. Pahala tidak dapat, Ustaz, ngapain? Hidup saya gini-gini aja, ngapain? Nah, kan begitu. Coba kalau orang itu tadi imannya kuat, dia beramal soleh, dia sholat, dia jaga lisannya, dia jaga sikapnya. Nah, maka apa yang Allah berikan kepada dia ketika dia beramal soleh dalam keadaan iman? Falanahyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang sangat baik. Jadi kalau misalnya tips, Ustaz, saya mau tanya, bagaimana ya supaya hidup saya itu enak, hidup saya itu damai, hidup saya itu sejahtera, hidup saya itu bahagia? Maka yang harus kita perhatikan adalah beramallah dengan amal soleh. Maka insya Allah Allah akan berikan sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kenapa Pak? Orang kadang-kadang itu banyak sumpahnya, banyak sedihnya, banyak galaunya, banyak sempitnya. Itu gara-gara dia membelakangi Allah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Kata Allah dalam Al-Qur'an, siapa yang berpaling dari mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka aku jadikan kehidupannya itu terasa sempit, tidak ada bahagianya sama sekali. Gara-gara apa? Dia meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat pandangan orang yang sudah jauh sama Allah itu hidupnya gak karu-karuan, gak karu-karuan. Walaupun kelihatannya banyak harta, tapi hatinya itu gak ada keterangan, gak ada ketenangan. Nah, tapi orang itu kalau imannya kuat kepada Allah, dia beramal ibadah dengan baik, insya Allah walaupun gajinya itu sedikit, Allah cukupkan kehidupannya nanti. Insya Allah. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membalas semua amal-amalnya itu nanti dengan pahala yang sangat besar, melebihi dari amalnya itu sendiri. Nah, itu ajaran Al-Qur'an. Kita disuruh beramal soleh sebagai bekal kita masuk ke dalam kubur. Paham betul? Oke. Jadi satu, beriman kepada Allah, prakteknya sholat. Iman kepada malaikat, prakteknya jaga lisan, jaga sikap. Praktek daripada iman kepada kitab, kita disuruh mengikuti ajaran isi kitab tersebut. Salah satunya kita disuruh beramal soleh. Apapun amal solehnya, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji ataupun umrah bagi yang mampu, ya baca Al-Quran, ya sedekah dan lain-lain sebagainya. Tiga. Kasihan ya Allah, gimana? Sudah Nah, saya singkat saja untuk menyempurnakan. Jadi tadi sudah tiga Yang keempat, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul, kita harus mengikuti apa saja yang disampaikan oleh Rasul utusan Allah tadi. Banyak Pak daripada ajaran-ajaran Rasul yang harus kita perhatikan. Maka dari itu cara singkatnya, hadirilah majelis ilmu untuk bisa tahu bagaimana ajaran Rasul tadi. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Itu menandakan bahwasanya kita itu nanti akan ketemu dengan hari yang sangat menakutkan. Maka dari itu, kalau sudah hari kiamat, setelahnya itu nanti penentuan bagaimana kita nanti di akhirat ke surga atau ke dalam neraka. Maka dari itu sudah selayaknya
sebelum kita mati, kata Rasulullah SAW, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Salah satunya adalah sehat qabla saqmika, sehatmu sebelum datang sakit. Mumpung jenengan masih sehat, ayo gunakanlah kesehatan itu untuk amal ibadah. Kemudian yang terakhir adalah kita disuruh iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan. Qada dan qadar itu sama tapi ada perbedaan sedikit. Qada ketentuan Allah, qadar pun ketentuan Allah. Apa bedanya? Qada ketentuan Allah yang masih belum terjadi. Adapun qadar atau takdir adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Maka dari itu diungkapkan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak tidak bisa ada yang menolak ketentuan yang belum terjadi selain doa. Contoh misalnya besok panjenengan itu kepengen ke Jawa atau ke Banjar, ke Batu Licin, yang ketentuannya itu, mohon maaf, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Misalnya panjenengan itu kalau berangkat besok kecelakaan, na'udzubillah min. Nah, tiba-tiba panjenengan itu sebelum berangkat doa, ya Allah selamatkan saya nanti di perjalanan dan lain sebagainya. Kemudian sedekah untuk menolak bala. Ternyata ketika jalan menuju tempat tujuan, di jalan tidak kecelakaan karena ketentuan yang belum terjadi tadi sudah diganti dengan ketentuan yang baik kemudian terjadi. Itulah perbedaan qada dan qadar. Kemudian apa di antara prakteknya untuk kita itu betul-betul iman kepada qada dan qadar? Dan kita harus paham semua ketentuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh memperbanyak doa. Doa itu kalau kita lantunkan kepada Allah, itu salah satu bukti ketawaduan kita, kerendahan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita renungi dan kita pelajari pada malam hari ini. Terakhir yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di penutup, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innan nura idza dakhala al-qalba insyaallah as-sadr wal fasah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila cahaya keimanan itu sudah merasuk ke dalam hati kita yang paling dalam, iman yang sudah kita pelajari tadi, cahaya itu sudah masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam, itu nanti akan menjadikan efek yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kehidupan kita itu nanti bakal lapang, bakal tenang, hati kita itu akan bahagia. Ya, tidak ada lagi yang namanya rasa kesempitan dan kesusahan. Kemudian para sahabat menanyakan, "Adzalika alamah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, seperti itu tadi, apakah ada tandanya wahai Rasulullah agar kami paham bahwasanya cahaya iman itu sudah masuk ke dalam relung hati kami? Kemudian Rasulullah pun menjawab, kata beliau, ada 3 tandanya: at-tajafi an daril qulub wal inabah ila daril qulub wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 tandanya. Kalau kita kepengen tahu cahaya keimanan itu sudah masuk dalam hati kita, yang pertama, at-tajafi an daril qulub, tidak terlalu memprioritaskan dunia dalam kehidupannya. Artinya dia bekerja itu hanya sekedarnya saja, tidak sampai meninggalkan kewajiban. Dia cari kerja, dia cari nafkah, dia dagang dan lain sebagainya, tapi semuanya itu tidak melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dia yang kedua, wal inabah bila daril qulub, dia lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan akhirat daripada dunianya. Dunia tidak terlalu
diperjuangkan. Itu sudah tanda-tandanya. Yang terakhir, wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, dan dia sudah mempersiapkan bekal sebelum dia mati. Nah, itulah 3 tanda. Kalau kita mau cahaya keimanan itu tadi sudah masuk ke dalam relung hati kita. Yang pertama, kita hidup di dunia, cari kerja, ada yang dagang, ada yang kantor, ada yang kebun, macam-macam, tapi itu hanya sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Tapi yang kedua tadi malahan dia belum